Teman-teman, mau buat video pembelajaran seperti ini? Dalam penggunaan kalimat, kita harus menghindari yang namanya pleonasme. Apa itu pleonasme? Pleonasme adalah penggunaan kata yang sebenarnya tidak diperlukan karena maknanya sudah jelas. Bagaimana? Tertarik untuk membuatnya? Modalnya cuma ini. Teman-teman semua pasti punya ini. Bagaimana caranya? Terus tonton video berikut ini. Terima kasih. Sebelum memulai perekaman, teman-teman harus punya ini terlebih dahulu. Pertama, gawai atau smartphone. Tapi teman-teman harus install dulu aplikasi KineMaster atau aplikasi lainnya. Kalau teman-teman bingung menggunakan KineMaster, teman-teman boleh lihat postingan sebelumnya tentang bagaimana caranya menginstal aplikasi KineMaster tanpa watermark. Selanjutnya, teman-teman harus mempersiapkan green screen atau kain hijau. Kalau tidak ada kain hijau, boleh gorden yang berwarna hijau. Kalau tidak ada juga, boleh tembok yang berwarna hijau. Atau kalau tidak ada tembok, boleh huluk pun juga boleh. Yang penting warnanya hijau. Selanjutnya adalah tripod. Kalau teman-teman tidak punya tripod, teman-teman boleh menggantinya seperti ini. Atau yang lebih kreatif lagi seperti ini. Intinya, gawai atau smartphone teman-teman itu bisa berdiri bagus. Selanjutnya adalah clip on. Kalau tidak ada clip on, teman-teman boleh menggantinya seperti ini biar kedengaran satu komplek. Sebenarnya jika clip on tidak ada, audio dari handphone merekam itu sudah bagus. Hanya saja usahakan untuk di dalam atau keadaan ruangan yang sunyi, sepi, sehingga tidak ada suara yang mengganggu seperti di jalan raya dan lain sebagainya. Nah, jika semuanya sudah lengkap, gawai, green screen, tripod, dan clip on, selanjutnya adalah proses perekaman. Oke. Teman-teman, mau lihat video berikut ini? Nggak usah, dari kamu bisa dipotong. Teman-teman, mau buat video pembelajaran seperti ini? Nah, perekaman di balik layar sebenarnya seperti itu teman-teman. Banyak salahnya, kemudian gambar yang diambil juga sisi kiri dan kanannya itu gorden dan lain sebagainya. Namun hasilnya yang penting, hasilnya bisa bagus seperti ini. Sombong amat. Dalam penggunaan kalimat, kita harus menghindari yang namanya pleonasme. Apa itu pleonasme? Pleonasme adalah penggunaan kata yang sebenarnya tidak diperlukan karena maknanya sudah jelas. Nah, jika sudah direkam seperti itu, mari kita langsung saja ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Hilal Siagian. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana caranya membuat video pembelajaran seperti di ruang guru. Mau tahu caranya? Saksikan video berikut ini. Pertama-tama, yang teman-teman harus lakukan adalah membuka aplikasi KineMaster Mood Angel Root yang sudah diinstal. Setelah itu, teman-teman tekan tanda tambah seperti ini. Lalu proyek kosong. Tekan tombol proyek kosong. Nah, begini tampilannya. Selanjutnya, teman-teman ambil peramban media sebelah sini. Lalu kemudian kita cari background yang akan kita jadikan background tampilan dari video. Di sini saya punya banyak sekali background. Saya tinggal pilih saja. Misalnya seperti ini.
Nah, teman-teman kalau kepanjangan teman-teman boleh potongnya dengan mengklik. Kita lihat dulu di ujungnya. Kita potong, kita geser sampai ujung, sampai sini kira-kira. Klik di sini. Kemudian kita ambil yang logo gunting. Kita pencet logo gunting, baru kita masuk ke pangkas ke kanan playhead. Kita klik saja. Oke, kita klik centang. Kita balik ke awal. Ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan ya teman-teman ya. Nah, jika sudah masuk ke sesi ini, teman-teman sudah punya background. Mari kita putar. Nah, background yang teman-teman unduh banyak ya, tersedia di Google. Teman-teman bisa unduh backgroundnya. Nah, setelah masuk seperti itu, kita sudah punya background. Sekali lagi kita putar ya, putarnya di tombol yang ini. Nah, sudah ada. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan video yang telah kita direkam tadi, dimana ngambilnya di lapisan. Nah, bagian sini teman-teman silakan pencet lapisan. Nah, setelah itu teman-teman di sini ada pilihannya, lanjut ke media. Nah, baru kita cari video yang tadi kita buat. Kamera. Nah, ini video yang kita buat. Kita ambil saja. Nah, sekarang tampilan seperti ini. Kita putar. Kita tanda centangnya kita aktifkan atau pencet dulu. Kita putar. Dalam penggunaan kalimat, kita harus menghindari yang namanya pleonasme. Nah, teman-teman, di sini masih kaku ya, masih kaku videonya. Pertama, yang kedua, ya kiri dan kanannya masih terlihat banyak sekali, belum dipotong. Sekarang kita akan potong videonya. Bagaimana cara potong videonya dan memotong video ini supaya menjadi green screen? Nah, teman-teman klik di bagian video tadi di sini. Kemudian kita lihat, geser terus kursornya ke bawah. Di sini ada pemangkasan. Kita klik pemangkasan. Nah, kita geser sesuai dengan green screen-nya. Di sini saya menggunakan green screen pakai gorden ya. Sederhana sekali. Nah, sudah begitu kita klik tanda centangnya. Nah, sudah terlihat green screen-nya. Hanya saja ini masih terlihat gorden belakangnya. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita klik lagi pada fotonya, videonya. Kemudian kita geser kursornya. Di sini ada kunci chroma. Teman-teman silakan pencet kunci chromanya, tekan tombol kunci chromanya dan aktifkan. Nah, teman-teman masih lihat ya, di belakang tuh masih tersisa bayangan dari green screen-nya. Teman-teman tinggal atur saja di warna kunci ini. Di warna kunci ini kita pilih warna hijau. Kita tekan centangnya. Kemudian kita atur. Nah, kecerahannya seperti ini. Atur sampai benar-benar halus, benar-benar tidak terlihat lagi gorden yang ada di belakangnya. Teman-teman atur sedemikian rupa supaya menjadi video yang bagus. Atur sampai teman-teman mendapatkan hasil yang bagus. Coba saya atur lagi. Nah, sepertinya sudah. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kurva ini ya. Kurva ini untuk atas bawahnya yang mana harus dihilangkan. Yang mana hijaunya, green screen-nya harus dihilangkan. Nah, setelah itu selesai, teman-teman klik centangnya tadi. Kemudian
kita geser dan perbesar. Nah, kita tinggal atur saja. Setelah itu nanti kita tekan centangnya. Mari kita putar teman-teman. Nah, sudah tidak terlihat lagi ya belakangnya. Dalam penggunaan kalimat, kita harus menghindari yang namanya pleonasme. Nah, di sini kan masih ada kaku ya. Di sini masih ada kesalahan. Kita ulang sekali lagi. Nah, pada video bagian ini kita potong. Kita klik lagi videonya. Ambil tanda guntingnya. Kemudian pangkas ke kiri playhead. Setelah kita pangkas, kita tekan centangnya dan kita geser ke paling kiri. Mari kita putar lagi. Dalam penggunaan kalimat, kita harus menghindari yang namanya pleonasme. Apa itu pleonasme? Pleonasme adalah penggunaan kata yang sebenarnya tidak diperlukan karena maknanya sudah jelas. Nah, videonya sampai di sini, maka kita akan potong sampai di sini. Sesama seperti yang tadi, klik gambarnya pada bagian yang akan kita potong. Terus klik gunting di sini. Terus pangkas ke kanan playhead. Nah, sudah ya. Jadi, ini videonya sudah pas pada dalam bagian penggunaan akhir. kalimat, kita harus menghindari yang namanya pleonasme. Apa itu pleonasme? Nah, kita sekarang memasukkan kata atau teks yang kita ucapkan berdasarkan hal-hal yang penting saja. Contohnya seperti ini. Dalam penggunaan kalimat, kita harus menghindari yang namanya Nah, di sini ada kata pleonasme, lalu kita ambil kata lapisan, kita ambil teks, baru kita ketikkan pleonasme. Karena ini kata yang tadi kita ucapkan. Nah, terserah teman-teman mau meletakkannya di mana. Bisa digeser atau bisa diganti fontnya, warnanya di sini merah misalnya. Kemudian fontnya di sini kita ganti fontnya Befont misalnya. Nah, kita ganti lagi warnanya menjadi putih. Bebas ya, itu saya serahkan kepada teman-teman semuanya. Nah, setelah jadi kita lihat di sini ada dalam animasi. Dalam animasi ini maksudnya keluarnya nanti tulisan itu bagaimana. Teman-teman boleh lihat seperti ini. Nah, begitu proses, banyak ya pilihan di sini. Dan kecepatan kelambatannya juga ada di sini. Teman-teman bisa atur. Oke, kita klik saja. Kita lihat. pleonasme. Nah, sudah Apa timbul itu ya. pleonasme? Pleonasme adalah Nah, kalau terlalu panjang kita bisa potong sama seperti yang tadi. Nah, di sini kita akan pindahkan video saya ini ke bagian kanan. Kenapa? Karena di tengah nanti kita akan masukkan papan tulis. Nah, bagaimana caranya? Saya akan pindahkan dengan cara mengklik videonya. Kemudian di sini ada logo kunci. Kemudian kita tambah, lalu geser sedikit saja, dan kita tambah lagi di sini kuncinya. Lalu kita geser foto kita ke bagian sini, lalu tekan centangnya. Mari kita putar. apa itu pleonasme? Pleonasme adalah penggunaan kata. Nah, video saya sudah berpindah. Jadi pada bagian situ, ketika videonya sudah berpindah, teman-teman silakan masukkan lapisan media. Kemudian kita cari papan tulis. Ini papan tulis yang sudah saya
unduh, teman-teman bisa atur sedemikian rupa sehingga bagus. Dan kita masukkan lapisan lagi dan masukkan teksnya. Nah, saya sudah selesai mengetik, tinggal teman-teman atur saja supaya ini bisa bagus. Kita bagi saja, jadi bagi 3 ya, seperti tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal memasukkan ini ke papan tulisnya. Nah, kalau teman-teman mau ngambil masukin judulnya lagi, halnya sama juga, pleonasme. Kita tinggal atur, naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Animasinya juga teman-teman bisa ganti. Mari kita putar. Dalam penggunaan kalimat, kita harus menghindari yang namanya pleonasme. Apa itu pleonasme? Pleonasme adalah penggunaan kata yang sebenarnya tidak diperlukan karena maknanya sudah jelas. Nah, sudah bagus teman-teman. Teman-teman tinggal edit saja mana yang perlu ditambahkan. Misalnya ini dibesarkan lagi, kemudian tulisannya ditarik lagi dibesarkan, atau ini juga dibesarkan. Teman-teman bisa melakukannya sesuai dengan kehendak atau keinginan teman-teman. Dan teman-teman juga bisa di sini mengeditnya. Kalau sudah selesai seperti ini, sudah selesai, teman-teman tinggal klik saja di ujung atas ini, baru kita potong ke kanan, pangkas ke kanan. Ya, sama seperti tadi. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan audionya. Jika ingin menambahkan audio di sini, di audio baru kita tambahkan musiknya. Contohnya seperti ini. Kita putar dulu. Nah, tekan tombol tambahnya. Kita putar ya. Nah, karena suara yang lebih fokus itu adalah suara kita, maka suaranya ini kita kecilkan. Tekan lagi pada musiknya, kemudian tekan logo suara ini, kemudian kita kecilkan. Terserah teman-teman yang rasanya pas saja. Kita coba di 15, 16. Mari kita putar. Dalam penggunaan kalimat, kita harus menghindari yang namanya pleonasme. Nah, setelah semua proses itu selesai, selanjutnya adalah yang terakhir, bagian yang terakhir, teman-teman menyimpannya. Teman-teman silakan lihat di bagian kiri ini, di sini ada tombol simpan. Silakan diklik saja tombol simpannya. Kemudian di sini ada simpan ke galeri. Teman-teman silakan klik simpan ke galeri. Di sini ada beberapa pilihan kualitas di sini, boleh high definition atau penuh HD, high definition juga. Tapi kualitasnya lebih bagus. Nah, silakan dipencet saja, diklik tombolnya, dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, setelah prosesnya selesai, teman-teman boleh menyimpannya. Ini sudah tersimpan, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.